Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan kelanjutan materi untuk mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga, yaitu konsep dasar akuntansi pemerintahan daerah. Seperti biasa, sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menyampaikan tata tertib pembelajaran daring mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga terlebih dahulu. Yang pertama, siswa diwajibkan menyiapkan sebuah buku yang akan digunakan sebagai buku catatan dan juga latihan. Yang kedua, siswa diwajibkan mengklik tombol subscribe dan like serta berikan komentar dengan cara mengetik nama siswa hadir sebagai tanda kehadiran. Yang ketiga, siswa diwajibkan menyimak materi sampai selesai. Yang keempat, siswa diwajibkan mengerjakan tugas di buku yang sudah dipersiapkan dan mengumpulkan tugas ke sekolah tepat waktu pada tanggal 28 Agustus 2020. Kemudian, pengumpulan tugas ke sekolah diwakilkan oleh ketua kelas atau yang mewakili. Seterusnya, apabila siswa terlambat mengumpulkan tugas, maka nilai tugas akan dikurangi 5 poin per hari. Yang terakhir, apabila siswa tidak mengumpulkan tugas, maka nilai rapor dipastikan tidak tuntas. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan materi, yaitu 4, kebijakan akuntansi pemerintah. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, kebijakan yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan ialah yang pertama, akuntansi berbasis kas. Nah, akuntansi berbasis kas ini ialah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kemudian basis akrual ini digunakan dalam laporan keuangan pemerintah untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan operasional. Nah, jadi akuntansi berbasis akrual ini pencatatannya dilakukan saat terjadi peristiwa atau saat terjadi transaksi, tanpa memperhatikan pengaruh kas atau setara kas. Kemudian yang kedua, akuntansi berbasis kas. Nah, akuntansi berbasis kas ini ialah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas dan setara kas diterima atau dibayar. Nah, selain itu, basis kas ini juga digunakan dalam laporan keuangan pemerintah untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan dalam laporan realisasi anggaran. Nah, jadi kalau berbasis kas ini pencatatannya dilakukan pada saat adanya transaksi yang berpengaruh kepada kas atau setara kas. Jadi kalau tadi basis akrual itu pencatatannya dilakukan pada saat terjadinya transaksi tanpa dipengaruhi oleh kas atau setara kas. Sedangkan kalau yang berbasis kas, pencatatannya dilakukan pada saat transaksi atau peristiwa itu berhubungan dengan kas atau setara kas. Begitu. Yang kelima, prinsip akuntansi pemerintah. Nah, prinsip akuntansi pemerintah ini merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh pembuat standar serta penyusun, pemeriksa, dan pemakai laporan keuangan. Ada beberapa prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan pemerintah, yaitu yang pertama, A. Basis akuntansi. Nah, basis akuntansi di sini maksudnya basis akrual untuk finansial dan basis kas untuk pelaksanaan anggaran seperti yang tadi Ibu bahas. Kemudian yang B, prinsip nilai historis. Nah, prinsip nilai historis di sini maksudnya akuntansi dicatat sebagai kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar untuk memperoleh aset pada saat perolehan serta kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayar di masa yang akan datang.
Kemudian C, prinsip realisasi. Nah, prinsip realisasi di sini maksudnya pendapatan dan belanja pada saat basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Kemudian D, prinsip substansi. Nah, prinsip substansi di sini maksudnya informasi yang digunakan dalam rangka penyajian wajar harus disajikan sesuai dengan substansi dan tidak semata-mata hanya aspek formalitas. Kemudian yang E, prinsip periodisitas. Nah, periodisitas di sini maksudnya laporan keuangan disajikan dalam periode-periode, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya dapat ditentukan. Kemudian yang F, prinsip konsistensi. Nah, prinsip konsistensi di sini maksudnya perlakuan akuntansi yang sama digunakan untuk transaksi atau kejadian yang sama antar periode. Kemudian yang G, prinsip penyajian wajar. Nah, prinsip penyajian wajar di sini maksudnya laporan keuangan itu disajikan secara wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang H, prinsip pengungkapan lengkap. Nah, prinsip pengungkapan lengkap di sini maksudnya informasi keuangan yang lengkap yang dibutuhkan pengguna disajikan pada laporan keuangan. Kemudian asumsi dasar akuntansi pemerintah. Nah, asumsi dasar di sini maksudnya anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Nah, asumsi-asumsi dasar akuntansi pemerintahan itu ialah sebagai berikut. Nah, yang pertama A, asumsi kemandirian entitas. Nah, asumsi kemandirian entitas di sini maksudnya setiap unit itu dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Kemudian yang B, asumsi kesinambungan entitas. Nah, asumsi kesinambungan entitas di sini maksudnya keberadaan unit pemerintahan dianggap berlanjut tanpa dimaksudkan untuk likuidasi dalam jangka pendek. Nah, yang C, asumsi keterukuran dalam satuan uang. Nah, keterukuran dalam satuan uang di sini maksudnya setiap kegiatan itu dapat diukur dengan satuan uang. Kemudian 7, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan itu ialah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Nah, ada 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama relevan, yaitu informasi yang memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, disajikan tepat waktu dan lengkap. Kemudian yang kedua ada andal. Nah, andal di sini maksudnya informasi yang disajikan jujur, dapat diverifikasi dan netral. Nah, yang ketiga ada dapat dibandingkan. Nah, dapat dibandingkan di sini maksudnya laporan keuangan itu dapat dibandingkan antar periode atau antar unit pemerintahan. Kemudian yang D, yang keempat, dapat dipahami. Nah, dapat dipahami di sini maksudnya informasi yang dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang dapat dipahami oleh pengguna. Kemudian yang kedelapan, tujuan laporan keuangan pemerintah. Ada beberapa tujuan laporan keuangan pemerintah. Yang pertama, menyajikan informasi yang berguna. Jadi laporan keuangannya itu berguna bagi masyarakat, bagi pihak internal maupun eksternal. Nah, yang kedua, menyediakan informasi prediktif dan prospektif. Nah, kemudian yang ketiga, mengetahui posisi keuangan mengenai entitas. Nah, yang keempat ada menyediakan informasi tambahan termasuk laporan non-keuangan. Kemudian yang 9 ada peranan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan disusun untuk berbagai peran
Nah, adapun peran laporan keuangan itu meliputi yang pertama, akuntabilitas. Nah, akuntabilitas di sini maksudnya dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya. Kemudian yang B, manajerial. Nah, manajerial di sini maksudnya pelaksanaan pelaporan keuangan itu berdasarkan fungsi-fungsi manajemen, nah, seperti perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian. Yang ketiga atau C, transparasi. Nah, transparasi di sini maksudnya pemberian informasi yang diberikan oleh instansi itu terbuka bagi pemakai laporan keuangan. Kemudian yang D ada evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja di sini maksudnya entitas itu melakukan mengevaluasi seberapa baik sumber daya yang digunakan. Kemudian B, sistem pembukuan. Nah, sistem pembukuan itu ada dua macam dalam laporan akuntansi pemerintahan. Nah, yang pertama, sistem pembukuan tunggal atau yang disebut dengan single entry. Nah, pembukuan tunggal ini merupakan metode pencatatan transaksi keuangan yang hanya dilakukan satu kali. Nah, yang dicatat dalam metode single entry hanyalah daftar transaksi yang mempengaruhi akun kas. Nah, hanya pengaruh akun kas yang dicatat di single entry ini. Yaitu artinya kalau penerimaan kas dicatat sebagai kas masuk, sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar. Jadi kalau single entry ini hanya ada satu kali pencatatan. Kalau misalnya dia kas masuk, berarti masuk ke maksud saya kalau dia penerimaan kas berarti masuk ke kolom kas masuk. Kalau dia pengeluaran kas berarti masuk ke kolom kas keluar. Begitu. Itulah dia sistem single entry. Kemudian yang kedua ada pembukuan berpasangan atau yang disebut dengan double entry. Nah, di sini double entry itu merupakan metode pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dua kali, yakni pada sisi debit maupun kredit. Nah, sistem ini menjadi satu cara untuk membuktikan keakuratan jumlah yang dicatat. Nah, jika setiap transaksi dicatat dengan jumlah debit dan kredit yang sama, jumlah seluruh debit pada akun harus sama dengan jumlah seluruh kreditnya. Nah, kesamaan antara debit dan kredit itulah yang menjadi dasar dari sistem pembukuan berpasangan. Nah, jadi kalau berpasangan ini dicatat dua kali. Ada yang di sisi debit dan kredit. Misal dia membeli instansi pemerintahan ini membeli peralatan atau kendaraan. Nah, jadi yang ada di sisi debitnya yaitu kendaraan karena kendaraannya bertambah, sedangkan di sisi kreditnya ada kas karena membelinya menggunakan kas. Nah, itulah yang disebut dengan metode double entry. Kalau yang tadi single entry itu hanya satu kali pencatatan, kalau yang double entry itu dua kali pencatatan. Kalau single entry hanya menggunakan kas masuk dan kas keluar. Kalau double entry ini menggunakan debit dan kredit. Nah, itulah tadi penyampaian materi untuk hari ini. Kemudian berikut ini ialah tugas untuk materi kali ini, yaitu tuliskan hasil pengamatan Anda setelah menonton video ini di buku catatan dengan sebaik mungkin. Nah, saya rasa itu dulu penyampaian materi pada kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya, dan atas waktu yang telah digunakan untuk menonton video ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.